Halo, selamat pagi, selamat siang dan selamat malam. Untuk kalian yang sedang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa dukung channel M-Zone Pro dengan menekan tombol subscribe, like dan share. Ziarah kubur merupakan salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia untuk mendoakan yang telah meninggal. Kegiatan ini bisa juga jadi cara introspeksi diri terhadap kematian atau datangnya ajal. Kebanyakan umat muslim akan melakukan ziarah ke makam keluarga, kerabat, ulama atau wali songo saat hari raya Idul Fitri. Namun berziarah juga sangat baik dilakukan di antara hari Kamis setelah Asyar dan Jumat. Oleh karena itu tidak heran apabila destinasi ziarah kubur akan selalu ramai dikunjungi peziarah di waktu tersebut. Adapun destinasi ziarah kubur tersebar di seluruh daerah Indonesia, berikut di antaranya. Makam dan Goa Pamijahan. Goa Pamijahan atau Goa Safarwadi sejak dulu menjadi misteri, pasalnya dipercaya goa yang berada di Tasikmalaya ini sebagai goa pesugihan. Keangkeran Goa Pamijahan banyak dikenal masyarakat, terdapat beberapa pantangan jika hendak mengunjungi goa ini. Namun begitu di areal Goa Pamijahan atau Goa Safarwadi terdapat makam wali Allah. Makam ini yang banyak diziarahi para pengunjung. Anggapan bahwa Goa Safarwadi menyimpan sejuta cerita mistis kini tergantikan dengan kepercayaan mengenai kewalian dari Syekh Abdul Muhyi yang dimakamkan di sana. Makam Syekh Abdul Muhyi tepatnya di Kampung Panyalahan, Desa Pamijahan, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Makam Kadilangu. Makam Sunan Kalijaga Raden Sahid di Kelurahan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah menjadi salah satu tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Salah satu yang kerap ditunggu adalah jadwal buka area cungkup makam Sunan Kalijaga ini yang tidak selalu dibuka untuk peziarah. Area makam ini kerap dikunjungi peziarah yang ingin berdoa lebih dekat dengan nisan salah satu wali songo itu tanpa penyekat. Juru kunci makam Sunan Kalijaga yaitu Raden Edi Mursalin mengatakan area cungkup makam Sunan Kalijaga Raden Sahid hanya dibuka setiap Jumat dengan kalender Jawa tertentu, yakni pada Pon, Kliwon dan Pahing dalam penanggalan Jawa, dengan jadwal buka pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Bangunan masjid dan makam di Kadilangu menunjukkan ciri khas tipe bangunan pada semasa Sunan Kalijaga masih hidup, yakni sekitar abad ke-15. Setono Gedong Kediri. Situs Setono Gedong lokasinya berada di belakang Masjid Aulia Setono Gedong, dicapai melalui sebuah gang yang cukup besar di Jalan Doho Kediri, yang letak dan arahnya berseberangan dengan Jalan Simpang yang menuju ke arah Stasiun Kereta Api Kediri. Banyak yang tidak menyangka kalau di tengah pusat perbelanjaan tersebut terdapat makam yang menjadi salah satu wisata religi terkenal. Tidak sulit untuk menuju ke lokasi makam karena cukup dengan berjalan kaki sekitar 100 meter ke arah barat melalui gang yang cukup lebar. Makam Mbah Wasil sebelum tahun 2003 belum masuk ke dalam rangkaian wisata religi di Jawa. Meski begitu, makam Mbah Wasil sudah ramai dikunjungi peziarah yang mengetahui keberadaan makam tersebut dari mulut ke mulut. Masjid Luar Batang. Masjid Jami Keramat Luar Batang juga populer dengan sebutan Masjid Luar Batang. Bangunan bersejarah ini terletak di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Masjid Jami Keramat Luar Batang dibangun Habib Hussein pada abad ke-18. Habib Hussein Setniri merupakan seorang tokoh penentang kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa. Dirinya wafat pada tanggal 24 Juni tahun 1756 dalam usia yang relatif masih muda, yaitu kurang dari 40 tahun. Masjid Luar Batang ini hampir setiap hari ramai didatangi peziarah, karena di dalam kompleks masjid itu terdapat ruang makam keramat Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dan asistennya, yaitu seorang keturunan Tionghoa bernama Habib Abdul Qadir. Banten Lama. Setiap malam Jumat, wisata ziarah ke makam keramat di Banten Lama banyak dikunjungi peziarah. Terbukti setiap malam Jumat tempat wisata ziarah Banten Lama selalu banyak dikunjungi oleh peziarah, yang berkunjung ke tempat ini datang dari berbagai tempat dan daerah, misalnya dari Pandeglang, Lebak dan Cilegon. Selain pengunjung lokal Banten, banyak juga pengunjung dari luar Banten misalnya dari Cirebon, Kudus, Lampung dan kota besar lainnya di Pulau Jawa. Kalau kita masuk ke tempat ziarah di seputar Banten Lama, maka yang pertama kali dikunjungi yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin di kawasan Masjid Banten.
Itulah 5 wisata ziarah di Indonesia. Jangan lupa dukung channel M Zone Pro dengan menekan tombol subscribe, like dan share.